Halo semuanya, ketemu lagi sama aku di video kali ini. Nah, kali ini aku mau membahas tentang siapa sih yang paling menyayangi kita, mencintai kita di dunia ini? Hmm, kalau misalnya di dunia ini, kita pasti mikirnya mungkin ibu kita, atau ayah kita, atau mungkin anak-anak kita, atau juga mungkin pasangan kita, seperti itu ya. Nah, tapi sebenarnya dari yang aku baca nih, gitu, sebenarnya yang paling sayang sama kita tuh adalah Allah loh, gitu. Jadi kayak di saat teman-teman kadang ngerasa mungkin sendiri, nggak ada yang menyayangi, atau misalnya nauzubillah min dzalik nih, kebetulan merasa disakiti oleh orang tua sendiri, oleh ibu. Ada juga sih misalnya ibu yang terlihat kasus-kasus tertentu ya, yang misalnya dia cukup egois gitu dan mungkin melakukan hal-hal yang bagi anaknya itu nggak disukain lah sama anaknya kayak gitu kan. Itu kan ada gitu kasusnya, walaupun ya itu bukan kasus pada umumnya ya gitu. Ada juga ayah yang mungkin pada kasus tertentu malah mungkin menzolimi anaknya sendiri kayak gitu, atau anak yang bertengkar dengan orang tua, atau misalnya pasangan suami atau istri yang mengkhianati suaminya atau pasangannya itu gitu. Kalau suami mengkhianati istrinya, kalau istrinya mengkhianati suaminya kayak gitu ya. Nah, di saat misalnya teman-teman ngerasa sendiri kayak gitu, sebenarnya yang paling sayang sama kita dan yang memang paling tulus dan selalu ada itu adalah Allah gitu. Dan memang nyatanya tuh Allah lah yang memang paling-paling peduli sama kita. Soalnya misalnya ketika saya baca buku nih ya, di buku itu dijelaskan eh, misalnya seorang ibu kan anaknya belum lahir, misalnya seorang ibu sedang hamil anaknya. Terus kayak, betapa ibu tersebut kayak sudah merasakan sayang pada anaknya meskipun belum pernah bertemu dengan anaknya tersebut kan, gitu. Jadi sangat menyayanginya, ayahnya juga sangat sayang. Ketika bayi tersebut lahir di dunia ini, mereka pun ya langsung sayang gitu, maksudnya terhadap anaknya itu, dicurahkan segala rasa cinta dan kasih sayang dari orang tuanya ke anak tersebut, gitu. Nah, padahal sebenarnya orang tua tersebut, ibu dan ayahnya tersebut juga, kan dia nggak bukan bukan orang tua kita kan, yang benar-benar menciptakan kita, yang mendesain kita. Jadi misalnya anak ini wajahnya seperti ini, punya hidung dan mata seperti ini, secara fisik seperti ini, atau secara gen seperti ini, rambutnya warna apa, apakah lurus atau keriting gitu ya. Itu secara fisik maupun secara gen, atau misalnya ternyata ada penyakit-penyakit, atau misalnya ada sifat-sifat bawaan gitu ya. Kadang-kadang kan memang bayi itu lahir dia tuh memang kertas polos, tapi itu kadang-kadang memang ada kecenderungan sifat-sifat yang memang bawaan gitu. Jadi itu tuh bukan orang tuanya yang mendesain gitu, tapi itu semua adalah Allah gitu, dan itu adalah wujud kasih sayang Allah terhadap semua makhluknya, terhadap kita gitu. Itu salah satunya ya. Nah, jadi bayangin Allah tuh yang memang udah kayak wah menciptakan nih gitu, mendesain kita tuh benar-benar dari nol, benar-benar dari nol nggak ada sampai akhirnya fisiknya ada, kemudian ini ruhnya dititipkan, dimasukkan lah intinya tuh sampai benar-benar jadi utuh, dan nanti kita bisa bernafas, bisa berpikir, kita punya jiwa dan raga. Itu tuh kayak Allah tuh loh yang mendesain dan menciptakan gitu, benar-benar dari nol gitu. Jadi betapa kayak Allah tuh sebenarnya tuh kayak sayang banget loh sama kita gitu. Oh, ini nih adalah hambaku nih gitu, yang akan aku misalnya titipkan kepada pasangan ini gitu. Nanti pasangan ini tuh menjadi orang tua kita di dunia gitu. Tapi sebenarnya Allah lah yang menciptakan gitu kita semua. Allah tuh yang paling sayang sama kita gitu sebenarnya ya. Jadi kayak apa ya? Nah, tapi ketika kita misalnya nih, ketika kita sudah di dunia gitu, kita kan kayak udah lupa ya, sering lupa gitu. Kita ya udah kita asik dengan kehidupan kita, kayak ya udah orang tua kita, teman-teman kita, pasangan kita, atau bahkan harta-harta kita, segala macam, harta tahta wanita, harta tahta surga. Bukan, bukan. Maaf, maaf, maaf. Nggak, maksudnya intinya kayak gitu ya. Kita tuh sudah lupa dengan segala urusan duniawi kita, kadang kita tuh jadi kayak lupa loh. Maksudnya kayak wah, ini tuh kayak ada Allah yang sebenarnya tuh menjadi nomor satu dalam hidup kita gitu, dan memang sebenarnya itu kan tujuan kita diciptakan itu kan, yang kayak apa sih, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kayak Allah tuh tidak menciptakan kita kecuali untuk
illa liya'budun kan. Kita tuh adalah bukan hanya beribadah ya. Abadah itu sebenarnya kita beribadah tapi itu juga sebenarnya mengabdi. Jadi definisi abadah itu tuh artinya mengabdi loh. Mengabdi itu kayak bayangin aja teman-teman tuh ada raja, terus ada abdi dalam lah gitu, atau ada hamba sahaya yang benar-benar jiwa dan raganya itu memang sudah diserahkan semuanya tuh untuk Allah itu gitu. Jadi harusnya kan cintanya ini tuh nggak bertepuk sebelah tangan gitu. Jadi kita menjadikan Allah tuh juga prioritas gitu. Jadi maksudnya apa ya? Ya sebenarnya aku bukan kayak mau menggurui di sini tuh nggak sama sekali. Justru sebenarnya aku mau sharing di sini itu juga kayak biar jadi pengingat buat diri aku sendiri juga, buat nanti misalnya kalau anak-anak aku, keluarga aku baca gitu. Jadi kita oh maksudnya ngelihat video ini jadi kita bisa saling sama-sama mengingatkan juga gitu. Buat aku juga nanti kalau misalnya denger ini jadi kayak harus selalu ingat bahwa sebenarnya tuh Allah tuh yang nomor satu paling menyayangi kita, dan Allah juga yang memprovide semuanya buat kita gitu. Jadi kayak sekarang kita bisa makan, kita punya rumah, punya apa tuh sebenarnya dari Allah gitu. Jadi semoga kita bisa ke depannya tuh selalu menjadikan Allah tuh juga sebagai prioritas kita, nomor satu dalam hidup kita. Dan juga mungkin di saat kita merasa terpuruk dan juga terjatuh, kita merasa sendirian, kita juga menjadi ingat bahwa sebenarnya tuh selalu ada Allah loh yang paling menyayangi kita, dan Allah lah yang selalu ada gitu. Allah yang selalu ada, nggak pernah meninggalkan kita. Nah terus pertanyaannya gimana nih kalau misalnya kita lagi bandel nih gitu, Allah masih sayang nggak sih atau apa? Nah, jadi bayangin aja nih, misalnya nih ya, ada cintanya, rasa sayangnya ibu kita nih, yang sebenarnya kan level cintanya masih di bawah ya, maksudnya masih tidak sebesar cinta Allah kepada kita. Bayangin aja ibu yang misalnya sayang sama anaknya, biar sebagai analogi ya, anaknya misalnya nih kayak bandel gitu kan, misalnya kayak, oh nggak mau atau apa gitu. Marah nggak? Misalnya ya bisa jadi kan ibu mungkin marah ya, atau misalnya kesel gitu bisa jadi, atau kayak kecewa gitu, kenapa nih anakku kok kayak gitu sedih gitu, kenapa dia malah nggak nurut, udah dibilangin jangan kayak gini misalnya, dia masih aja gitu, jangan berteman dengan teman-teman kayak gini, dia malah masih berteman kayak gitu, udah dibilangin jangan apa ya, misalnya jangan makan jangan minum minuman keras ini, jangan nggak boleh gitu, atau apa malah bandel ya, mungkin sedih gitu kan, tapi saya nggak tetap sayang gitu. Jadi kayak tetep lah, jadi kayak mungkin berusaha kadang menegur gitu, masih bisa atau enggak nih gitu. Jadi misalnya mungkin kadang kita dapat teguran atau ujian, mungkin tuh sebenarnya karena Allah sayang sama kita juga biar kita kembali sama Allah kayak gitu. Atau misalnya kayak misalnya sedih gitu kan. Jadi kayak ya intinya tuh sebenarnya perasaan sayang tuh ada. Jadi kayak kalau misalnya kita nanti kembali sama Allah, kita tiba-tiba misalnya karena teguran ataupun nggak karena teguran kita misalnya sadar, kita kembali sama Allah, Allah tuh akan sangat-sangat bahagia gitu. Jadi kita berusaha mendekat, Allah tuh akan lebih mendekat lagi ke kita. Nah, aku coba bacain ini ya, ada hadis yang aku temuin di sini. Nah, ini adalah nih yang pertama nih. Hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Jadi Allah berfirman pada hadis qudsi, apabila seorang hambaku mendekatiku dengan berjalan, maka aku akan mendekatinya dengan berlari. Apabila ia mendekatiku satu jengkal, aku akan mendekatinya satu hasta. Gitu. Jadi bayangin aja kalau kita berusaha untuk kembali mencintai Allah, kembali kepada Allah gitu. Misalnya kita berjalan, Allah akan mendekati berlari sebenarnya. Jadi kalau ada sedikit aja upaya kita untuk kembali, Allah tuh akan benar-benar mendekat kepada kita tuh lebih cepat lagi gitu. Kita berjalan, Allah berlari. Kita sejengkal, Allah tuh satu hasta gitu. Masya Allah kan gitu. Jadi kayak misalnya tadi kayak kita salah atau apa, sebenarnya tuh kuncinya tuh kita juga jangan kayak ya udah tahu salah terus kita makin lari, itu sebenarnya enggak. Kayak kita salah, walaupun kita salah ya udah kita tetap akuin, kita tetap kayak kita tetap sholat, kita tetap berdoa kayak ya Allah aku masih masih berbuat maksiat nih, ya Allah aku masih belum bisa pakai hijab nih misalnya, ya Allah aku masih belum bisa kayak gini, aku masih sering minum minuman keras, aku masih sering makan makanan yang gak halal, ya Allah aku masih sering gini. Ya udah yang penting tuh kita tuh terus aja bertobat aja terus gitu, walaupun kadang-kadang kita masih belum bisa bener-bener move on dari kesalahan itu ya, tapi yang penting kita juga tetap terus berusaha mendekat sama Allahnya itu gitu, berdoa sama Allah semoga Allah suatu saat bisa apa ya, menjauhkan kita dari hal-hal yang memang dilarang tersebut kayak gitu. Terus kalian aja ya, aku bacain hadis yang kedua, itu ada, sesungguhnya Allah sangat gembira dengan taubat hambanya ketika ia bertobat padanya, melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya dan berada di suatu tanah yang luas,
kemudian hewan yang ditungganginya lari meninggalkannya. Padahal di hewan tunggangannya itu ada perbekalan makan dan minumnya. Sehingga ia pun menjadi putus asa, kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah naungannya dalam keadaan hati yang telah berputus asa. Tiba-tiba ketika ia dalam keadaan seperti itu, kendaraannya tampak berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil ikatnya karena sangat gembiranya, maka ia berkata, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Robmu." Ia telah salah mengucapkan karena sangat gembiranya. Gitu. Nah, itu adalah perumpamaan kegembiraan Allah ketika ada hamba yang bertaubat kepadanya gitu. Bayangin, jadi kayak tadinya sedih nih anakku kok bandel nih nggak mau dibilangin gitu. Tapi ketika memang benar kembali, Allah tuh saking cintanya tuh Allah sangat gembiranya tuh kayak gitu. Bayangin kita di padang pasir nih, nggak ada makanan, nggak ada minuman, kita punya unta dan perbekalan kita tuh di situ semua, makan minum, baju ganti lah untuk wudhu, stok-stok snack apa obat-obatan. Tiba-tiba kabur tuh untanya hilang gitu kan. Terus kita kayak nggak ada apa-apa nih di tengah padang pasir sampai akhirnya udah nyari-nyari capek putus asa ketiduran kan di bawah pohon. Udah kayak aduh gimana mungkin susah nih untuk apa ya untuk bertahan hidup kan karena makanan juga nggak ada perjalanan masih jauh dan apa ya maps nggak ada nih gitu-gitu kan HP nggak ada mau ngontak juga nggak bisa ngontak siapa-siapa nih zaman dulu kan jadi putus asa banget jadi dia ngerasa mungkin udah nggak ada lagi nih dia udah putus asa nih udah nggak tahu nih mau gimana lagi entah bisa selamat apa enggak tiba-tiba ketemu gitu kan ketemu kan kayak bersyukur banget kan ya Allah alhamdulillah ya Allah aduh selamat nih gitu misalnya nggak jadi aduh udahlah nggak tahu deh gitu sampai bener-bener engkau adalah hambaku dan aku adalah rohmu sampai salah ngomong kayak gitu kan jadi bayangin Allah tuh gembiranya kayak gitu loh gitu karena kita doang nih ibaratnya kita ngerasa manusia yang nggak signifikan di alam jagat raya ini nih gitu misalnya kayak apa sih gue gitu cuman sebutir debu nih di tengah miliaran manusia di bumi dan juga di tengah ratusan juta dan miliaran bintang-bintang planet yang ada di luar angkasa gitu loh kita tuh kayak memang butiran debu doang nih gitu tapi ya udah ketika kita bener-bener kembali gitu sama Allah tuh kayak Allah tuh seneng banget gitu karena kita tuh memang sesignifikan itu bagi Allah dan kita tuh berarti banget gitu loh sebenarnya gitu jadi kayak aduh maaf ya agak-agak emang gampang cengeng anaknya emang cengeng gitu jadi ya intinya kayak gitu sih jadi sebenarnya yang harus kita ingat itu sebenarnya Allah tuh sayang banget sama kita Allah tuh lah yang benar-benar memprovide segala kebutuhan kita di muka bumi ini tuh kayak bukan manusia sebenarnya gitu jadi kuncinya tuh kita ayo sama-sama yuk kita kembali lagi gimana kita bisa menempatkan Allah tuh sebagai nomor satu dalam hidup kita kalaupun kita salah atau apa nggak apa-apa it's okay gitu kita tetap dekat sama Allah kita tetap berusaha mendekat kita tetap berusaha minta tolong sama Allah juga kayak gitu mudah-mudahan nanti bisa gitu ketika kita memang udah menempatkan Allah nomor satu dalam hati kita insya Allah nanti juga akan dimudahkan sih kita untuk mengikuti apa ya perintah-perintah Allah dan juga kita berusaha menjauhi larangan-larangan Allah kayak gitu aja sih kira-kira video kali ini semoga bisa bermanfaat buat kita semua ya terima kasih sampai jumpa